Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali pada kesempatan ini akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Saya, Yani Susilo-Wati, akan berperan sebagai observer. Kemudian rekan saya, Ibu Hesti Setiati, akan berperan sebagai coach, dan Ibu Ika Rahmawati akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Yani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Yani. Gimana kabar Bu Yani? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat ini Bu. Oh iya, katanya hari ini Bu Esti akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Bu Yani. Sebelum melakukan coaching, boleh ya saya tanya-tanya sebentar? Boleh, silahkan Bu Yani. Iya. Untuk rubrik penilaian, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching ini Bu Esti? Oh gitu. Jadi gini Bu Yani, jadi nanti pada rubrik penilaian yang akan dilakukan coaching hari ini, itu kami berpedoman pada alur Quran. Jadi di situ ada tentang tujuan, tentang identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi seperti itu Bu Yani tentang rubrik penilaian. Oh, baguslah kalau begitu. Oh iya, untuk kompetensi yang akan dikembangkan apa Bu? Begini Bu Yani, yang akan dikembangkan nanti pada kompetensinya itu adalah pada pertanyaan berbobot Bu Yani. Kemudian untuk indikator tercapaiannya bagaimana Bu? Pertanyaan berbobot itu kan menggunakan kata kunci ya. Jadi nanti kata kunci yang disebutkan oleh coach itu nanti bisa membuat saya mengacu pada pertanyaan yang berbobot. Jadi tergantung dari jawaban kunci dari coachingnya. Bagus sekali, saya rasa sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Semoga nanti sukses praktek coachingnya. Dan saya rasa pertanyaan saya cukup di sini saja ya Bu Esti ya. Iya Bu Yani. Iya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita nih Bu Esti tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Esti. Oh boleh sekali Bu Ika. Ada apa yang bisa saya bantu? Mungkin mau cerita apa? Begini nih Bu Esti, akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid saya itu nggak semangat ya Bu. Jadi ketika pelajaran murid-murid saya itu kurang antusias itu dalam pelajaran. Dan seperti hanya 50% gitu yang mereka itu mengikuti pelajaran saat pembelajaran. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang Bu Ika harapkan dari obrolan kita nanti? Saya mengharapkan solusi Bu supaya permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid saya dalam belajar itu nanti bisa terwujud. Oke. Kalau begitu kalau boleh saya tahu hal apa yang membuat murid-murid Bu Ika itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ika? Kalau menurut saya, kalau saya ingat murid saya itu kurang antusias karena yang pertama pembelajarannya itu seperti sedikit membosankan Bu. Jadi mereka terlalu dominan. Jadi ketika berbicara, bercerita di depan murid-murid itu pembelajarannya itu sedikit membosankan. Jadi murid saya tidak bisa aktif gitu dalam belajar. Iya. Begitu ya. Lalu menurut Bu Ika, kira-kira apa yang bisa membuat antusias dalam pembelajaran itu kira-kira apa? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya mungkin dengan pembelajaran yang asik Bu, mungkin Bu, pembelajaran yang tidak monoton, mungkin dengan medianya atau sumber belajarnya Bu.
Oke, saya sependapat sih dengan Bu Ika ya. Lalu apa saja yang menurut Bu Ika itu bisa membuat murid-murid merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Hmm, Mungkin ketika saya mengajar nanti saya memberikan pembelajaran dengan media yang menyenangkan, kemudian saya kasih murid-murid saya seperti ice breaking mungkin Bu, ice breaking sehingga mereka nanti menjadi semangat gitu, termotivasi, kemudian antusias dalam Oh belajar. iya, bisa ya. Lalu Bu Ika, kalau boleh saya tahu mengenai tugas ya, mengenai tugas pada murid itu bagaimanakah menurut Bu Ika itu tugas yang dikumpulkan Bu Ika itu antusiasnya bagaimana Bu Ika dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena biasanya tugas itu terlalu banyak ya Bu ya. Jadi antusias anak dalam mengumpulkan tugas itu masih sedikit. Kalau boleh tahu ya Bu Ika, menggunakan sumber belajar apa selama pembelajaran bersama dengan Bu Ika? Selama ini kita pakai buku pedoman Bu, dari teks bacaan yang ada di buku pedoman itu. Kalau begitu menurut Bu Ika, selain buku-buku yang ada di perpus, ada sumber belajar yang lain tidak Bu Ika? Mungkin kita bisa pakai media sosial mungkin Bu. Misalnya kita pakai YouTube sebagai media belajar, ataupun TikTok, kemudian blog atau artikel seperti itu. Oh ya, bisa juga ya. Betul sekali ya. Jadi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga anak-anak bisa lebih antusias. Oke. Sekarang rencana Bu Ika untuk menyelesaikan masalah ini apa? Yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, akan menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya menyiapkan media yang sesuai kebutuhan siswa saya. Mungkin saya menyiapkan video ataupun seperti model pembelajaran, atau saya memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi Bu. Misalnya seperti video di YouTube ataupun TikTok, ataupun nanti saya memanfaatkan IG, real IG itu, supaya siswa saya tertarik, kemudian mereka antusias dalam belajar. Iya. Bagus sekali ya rencana Bu Ika, mudah-mudahan berhasil ya Bu Ika. Kemudian komitmen dari Bu Ika terhadap rencana ini nanti bagaimana Bu Ika? Saya berkomitmen nanti supaya tujuan saya dalam mewujudkan siswa saya supaya mereka itu lebih antusias dalam belajar dengan menerapkan sumber belajar yang variasi, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid yang mengasihkan, serta media-media yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa saya, sehingga siswa saya nanti akan termotivasi, antusias dalam belajar, dan tentunya hasil belajarnya akan meningkat. Wah, bagus sekali. Saya mendukung, saya optimis Bu Ika pasti bisa. Semoga semuanya nanti apa yang direncanakan Bu Ika akan berjalan lancar semuanya. Terima kasih Bu Hesti. Ya. Sampai jumpa lagi ya Bu Oke. Hesti. Sama-sama. Oh iya Bu Hesti, tadi setelah saya melaksanakan observasi terhadap praktek coaching Bu Hesti, Ya. ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Ini, apa yang Ibu lakukan selama coaching sehingga indikator ketercapaian yang tadi Ibu harapkan itu bisa terwujud Ibu? Selama saya tadi melakukan coaching, saya merasa bahwa indikator ketercapaiannya sudah ada ya. Jadi seperti pada alur delta, pada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah terlihat. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coaching yang
berasal dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada beliau sehingga bisa menggali potensinya untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan memberikan solusi yang belum dia temukan. Ya, memang betul pada saat saya melakukan observasi itu tadi terlihat sekali ya bahwa mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot sehingga jenengan tadi tidak kesulitan ya dengan kata-kata kunci yang menjadi poin dalam proses coaching ini tadi. Kemudian coach juga dapat tergali ya ide-idenya, kemudian pertanyaan dia yang tadi sampaikan tadi. Mungkin untuk kedepannya ini ya potensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin untuk yang kedepannya mungkin saya akan lebih ke aspek mendengarkan aktif sehingga saya bisa memperbaiki gestur saya ketika saya fokus kepada coaching. Baik ya. Semoga nanti pada kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu bisa ditingkatkan pada proses coaching berikutnya. Terima kasih ya Bu Esti. Sama-sama Bu Yani.